Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Anak-anak Ibu, siswa kelas 7 SMP, kita sudah menginjak materi pada bab 4, yaitu Masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Pada pertemuan kali ini, kita akan khusus membahas mengenai periodisasi masa pra-aksara secara geologis. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah melaksanakan pembelajaran, siswa dapat yang pertama, memahami definisi masa pra-aksara, dan yang kedua, menjelaskan periodisasi masa pra-aksara berdasarkan bukti geologis. Definisi masa pra-aksara. Kehidupan nenek moyang pada masa lalu tidak sama dengan kehidupan yang kita alami saat ini. Pada masa lalu, mereka berada pada masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Pra-aksara berasal dari kata pra artinya belum dan aksara artinya tulisan. Jadi, masa pra-aksara adalah masa manusia sebelum mengenal tulisan. Selanjutnya, masa pra-aksara disebut juga dengan zaman Nirleka. Nir artinya tidak, leka artinya tulisan. Masa pra-aksara disebut juga dengan masa prasejarah atau Nirleka. Ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu masa sebelum manusia mengenal tulisan. Anak-anak, apakah kalian pernah mengunjungi Museum Geologi? Di sana, kalian dapat melihat benda-benda purbakala hasil kebudayaan zaman dahulu. Benda-benda tersebut diantaranya yaitu fosil, merupakan peninggalan berupa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah membatu. Dan yang kedua adalah artefak, yaitu alat-alat kehidupan seperti alat rumah tangga, senjata, dan alat bercocok tanam. Masa pra-aksara dimulai sejak manusia itu ada dan berakhir ketika manusia mulai mengenal tulisan. Masa pra-aksara atau masa prasejarah bagi setiap bangsa di dunia tidak sama keberlangsungannya, tergantung dari peradaban bangsa tersebut. Salah satu contoh bangsa Mesir. Kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, masyarakatnya sudah mengenal tulisan. Sehingga pada saat itu, bangsa Mesir sudah memasuki zaman sejarah. Sedangkan masa pra-aksara di Indonesia diperkirakan berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai dengan adanya prasasti Yupa yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Untuk mengetahui perkembangan manusia, kita harus mempelajari periodisasi yang terjadi di muka bumi. Pada zaman dahulu, keadaan bumi tidak seperti sekarang. Bumi mengalami perubahan-perubahan. Proses perubahan bumi terbagi menjadi beberapa fase atau zaman yang berlangsung selama jutaan tahun. Menurut para ahli, periodisasi secara geologis atau proses terbentuknya bumi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama zaman Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, dan yang keempat zaman Neozoikum atau Kaenozoikum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah zaman Arkaikum. Merupakan zaman tertua, masa ini berumur kira-kira 2500 juta tahun. Pada saat itu, udara masih sangat panas. Kulit bumi juga masih dalam proses pembentukan, dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Masa ini diperkirakan 340 juta tahun. Ketika itu sudah mulai tampak tanda-tanda kehidupan. Binatang kecil seperti mikroorganisme sudah mulai ada. Binatang tak bertulang punggung atau bertulang belakang, berbagai jenis ikan,
amfibi, dan reptil. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum atau disebut zaman pertengahan. Umur zaman ini kira-kira 140 juta tahun. Pada saat itu, kehidupan di bumi semakin berkembang. Binatang-binatang pada saat ini mencapai bentuk tubuh yang sangat besar. Jenis burung sudah mulai ada, namun sesungguhnya Mesozoikum merupakan zaman reptil. Jenis binatang inilah yang kita kenal dengan nama dinosaurus. Masa Neozoikum atau Kainozoikum disebut juga zaman kehidupan baru. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lampau. Pada masa ini, keadaan bumi sudah membaik. Walaupun zaman es masih ada, berbagai kehidupan berkembang dengan pesat. Lebih jauh lagi, masa ini dibedakan menjadi dua, yaitu satu zaman tersier. Binatang-binatang raksasa semakin menyusut jumlahnya, dan keluarga binatang menyusui sudah mulai muncul, seperti munculnya gajah purba atau mamutus. Yang kedua, zaman kuarter. Zaman ini berlangsung kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini telah ada tanda-tanda kehidupan manusia. Zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu kala Pleistosin atau Luvium dan kala Holosin, yaitu Aluvium. Nah anak-anak, demikian pembahasan kita mengenai periodisasi masa praaksara secara geologis. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas periodisasi secara arkeologis. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.